juga. Soalnya ini udah mulai masuk ke template beberapa season ke belakang gak sih Om? Ketemu sama Geek Fam, udah auto ban satu Hellcurt gitu. Tapi lumayan ya, bawa satu slot ya. Lumayan. Satu slot. Kayak dulu pas masih zamannya Godiva, ban Kadita, Kadita. kayak gitu udah pasti buang satu slot ban kan. Misalnya Pak Pulung main one-one-nya pasti di Ban. ban. Tapi kan kebetulan Pasti. one-one meta ya sekarang Meta ya. ya ini pasti di ban. Nah, ini lumayan soalnya hero yang gak masuk meta juga nih untuk Hellcurt sekarang. Tapi masih banyak yang terbuka, Cici, Arlot, jangan lupakan Nino dengan Arlot. Yap. Ini kayak so far aku ngeliat salah satu Arlot terkuat ada di Nino. Buset, Arlot terkuat ada di Nino. Tapi respect juga loh. Dari Alter Ego mereka ban Glue, ini adalah pegangan Globes dari ya, Globes. Globes. Ini asik nih. One-one. Target-target ayo dong. Ini berarti Arlot. Cuman masalahnya Yazuki juga kan menjadi salah satu player Fanny yang begitu mengerikan kan. Waktu Iya. itu kan korbannya adalah Araki kan, satu game. Betul, Ya, betul. benar, Sampai benar, turret-turret dalam ya. Iya, korbannya Araki lagi waktu itu menang tuh satu game. Oke, tapi banyak ini yang ditawarin, ada Yisun Shin juga sebenarnya. Lancelot, di ban Lancelot. Iya, ada Yisun Shin, Fanny, Cici, Arlot, Si Arlot. Zushin. Wow, ini karena banyak ya hero-hero yang nggak terlalu priority ya di kubu Alter Ego. Akhirnya jadi banyak yang kelepas Om. Obral ya, ini flash sale. Obral. Wah, Untuk Alek. Alek. Si dia Alek. Ini dia Alek dengan Kalea. Ush. Oh iya, semangat. Astagfirullahaladzim, sabar apa? Sabar apa Bang, pelan-pelan, kaget kita Bang. Kasih kode dulu gitu loh. Aku ruas loh. Ini hari ini tua-tua loh casternya loh. Hei. Enggak. Iya. Ini kan kita lintas generasi. Iya kan tua-tuanya dua. Kalau tua-tua kan Gak ada tiba-tiba. yang muda 2. Wah, Loh, Fanny untuk Make Kids. Tadi Uranus. Uranus. Ya, jangan lupa ya, ini Make It juga sebenarnya adalah salah satu fan yang sudah seharusnya lulus gitu loh, di ban juga. Iya. Oke. Mau coba untuk ambil ke arah mid lane-nya terlebih dahulu kah? Kayaknya kalau ngambil Chusin agak sedikit menangis ya. Tapi tapi Chusin masih oke gak sih? Buat kabur ya. Buat kabut dan durable juga kan dengan Elegant Jump first item. Ya, masih oke lah dia bisa nahan-nahan tipis. Dibanding- Sejauh ini tapi kalau Uranus itu Randy ya Pak ya? Randy ya. benar. Randy ya. Isun Shin satu. Siapa nih? Isun Shin dan juga Harit. Harit Arfi. Battle ya. Yisun Shin versus Fanny. Dan aku pikir bakal ada Moskov juga ya, bisa jadi pilihan untuk Arfi, tapi aku selalu katakan, aku pertama kali ngeliat Arfi di A8 pakai Harit Bang Gendong. Penggendong ya dia. Bang ya. Gendong aku bilang kan. Oke, emang kuat sih dia. Dengan Haritnya juga kelihatan waktu di hari yang kemarin, kalau nggak salah tahun 2 hari kemarin, Iya. minggu kemarin. Power pick ya Power pick. untuk Haritnya juga. Oke, dan Geek kali ini. Dan bahkan kalau kemarin ya kita ngelihat Oni ketemu sama Alter Ego, mereka first pick Harit loh. Yep, di Dynamics. Iya. Oke, banning di fase yang kedua. EXP, hero-heronya Nino ini nggak mau dipersempit kah? Yep, Arlot. juga. Cici Arlot loh. Ya. Tapi kayak pede sih kalau ada Uranus ya buat lawan Yes. Arlot ya. Cuman minusnya buat yang lainnya nih, karena Arlot kan sebenarnya targetnya dia bukan cuma ke laning aja. Pasti tim fight besarnya dan ketika ada final slash itu yang berbahaya. Alright. Tapi mungkin Cici bisa ditutup juga. Yep. Voice gitu ya. Wah, ada koreonya Sabar ya? apa sabar? Ada koreonya ya? Sabar apa? Sabar. Aktif banget sendiri ya. Arlot. Oke. Wah. Halo. Support system Geek Fam nih ya. Iya, support system defense nih ya. Kita lagi ngomongin draft tau. Buset. Widih. Itu eyelinernya panjang juga ya. Itu nyambung tuh sampai belakang sini. Ketemu Wah. sama yang gini. Kalung dong, Mbak. Apa? Iya, iya. iya. Bukan mas. Iya, maaf dah. Granger Band. Untuk sekarang. Cici kah? Cici oke kalau Cici mau. walaupun sebenarnya kayak bisa lah ya di press sama Farsa. Uranus, tapi kayaknya nggak masalah dengan adanya Farsa. Saya kalau lebih takut kayak badang sih yang kepake nanti. Oke. Badang buat Alter Ego ya. Atau bahkan kalau misalkan mau main ke arah Gatot Kaca EXP juga kayaknya masih nggak masalah nggak sih? Nggak masalah, tapi di ban dulu ya. aduh. Karena jangan sampai ada Gatot bisa diambil dengan Geek Farm sebagai roamer. Dan itu adalah zaman dulu nih ya, Balo itu yang perdana. Selain dari si, siapa Moeza ya? Yang ngebawa Moeza, Gatot tapi Kaca. sebelumnya kan Baloy dulu. Baloy dulu, ya. Sampai akhirnya Aran pernah ngomong,
Makanya hero aneh. Iya, akhirnya dia pakai yang bagus juga kan. Yep. Karena memang menyebalkan. Ya, tapi trennya Geek Fam nih ya, beberapa minggu yang terakhir mereka suka bawa Estes. Iya. Cuma harusnya gaya di sini ya. Bruno. Wow. Wah ini power juga sih buat Kenziski ya. Bruno. Dan belum kelihatan hero untuk Baloy-nya seperti apa. Masih dirahasiakan, tapi mereka butuh sisi power sih. Uranus kayak buat kasih badan doang tanpa adanya sisi agak Sulit ya. ya. Mereka harus bisa pegang nih untuk Yisan Sin-nya. Biar tidak terlalu kemana-mana apalagi di early game. Oke. Mid lane untuk Hijume. Apakah Kagura? Nah jangan lupakan Kagura sekarang bisa jadi follow up juga loh buat Kalea. Ya, tapi ketemu Fanny ya, semua mid lane kayaknya terancam ya. Paling kayaknya yang aman Eksistensinya tak cusin. Valen ya. Valen oke. Oke. Apakah ada Valentina atau Kagura sebagai follow up pasti juga nih untuk Kaleanya yang pasti EXP tebel. Kayak Ruby EXP ya. Ruby Kagura. Ruby XP, Ruby Go lagi Ruby XP. Yap. Udah ada Wah, karir. Grok. Wow. Oke, Seru nih. seru pasti. Yap. Akhirnya ada Grok yang muncul juga bersama dengan Uranus nih ya. Dua hero yang memang sangat tebal dan Grok di sini. Untuk setupnya enak banget sekarang. Karena kan semuanya dari peran kontrolnya dia itu memberikan efek kan. Yap, ada knockback. Knockback, terus kalau sudah sundul itu gede banget areanya, lingkarannya. Kita di belakang tembok juga kena Kena- airborne. Oke. Tapi ya, sepertinya masih belum ada cheese pick yang terlalu berbeda ya sejauh ini. Dengan deretan hero yang telah dipilih juga untuk menghadapi satu sama lain di game pertama untuk match ketiga di hari ini. Akankah salah satu tim ini bisa menunjukkan kebangkitan mereka? Yep. Beberapa match ke belakang mereka belum bisa mendapatkan kemenangan, tapi hari ini salah satu dari kedua tim ini akan bisa mendapatkan kemenangan tersebut. Siapa yang bisa memanfaatkan dan juga memaksimalkan apa yang sudah mereka latih hingga hari ini? Apapun itu bisa mereka raih, jadi langsung saja Piala Arena di match yang ketiga. Mana suaranya? Mengobati rindu setelah kita 2 minggu tidak bertemu ya. Yoi. Alright. Tapi untuk sekarang dari Clash of Eras-nya antara veteran dan juga young blood nih. Gox versus Nino Om. Ya, dimana memang dipimpin untuk first EXP lane ya. Secara divisi French skill nih, nomor 1 loh bahkan dia. Tapi damage per menit dipegang dengan Nino juga dengan sustain hero yang sering dibawakan. Iya, tapi Nino ini sudah jadi EXP laner seutuhnya ya. Betul. Udah kayak matang gitu. Udah bagus banget ya. Yap. Oke. Dan sekarang pressure lagi dipegang. Waduh. 2v1 terakhir dan Kenziski menjadi korban yang pertama. Itu dia. Si dia Alek. Yang berkombinasi dengan Arvi memberikan pressure dan ini bahkan Kenziski yang tumbang Om. Yap, gold laner yang butuh ya untuk bisa memberikan early pressure atau tidak tumbang minimal biar goldnya itu bisa lebih cepat terkumpul. Ini harus tumbang juga. Iya, kalau kita ngelihat dari Alek kalau udah dapet info sebelah sih anginnya seger ya kayak waktu pakai Khalid kemarin. Enak ya, bisa kemana-mana abis itu. Benar. Pressure-nya masuk juga level lebih tinggi dibandingkan dengan musuh. Dan dari emblem Ruby, menarik ada agility yang dibawakan dengan emblem fighter, sedangkan basic aman pastinya dipakai oleh Gops juga. Bersama dengan Tenacity ternyata. Red Spine juga ada di sana. Yep. Jadi sama-sama agility sih untuk EXP lane-nya. Berarti mungkin mereka akan mengincar setup nanti lebih cepat di turtle yang pertama. Yes, dan jangan lupa kan juga untuk Rapture dari Hijume ya. Lebih fokus untuk ya udah bisa nge-follow up siapapun yang nantinya bisa diinisiasikan oleh Alek Om. Okay. Seru ya lihat ya sekarang Baloy dengan Groknya berubah nama juga ya. Udah ya dari beberapa skill ya. Mighty Swing. Mighty Swing. Itu udah gak perlu di hold lagi kan. Iya. Kalau dulu kan di hold besar gitu ya. Oke, itu dia. Ada satu Mighty Swing tadi udah langsung terlihat lagi dalam tersebut dan Turtle. Akan menjadi mix siapa? Karena sedikit lagi Yasuke masih terfokus untuk bisa mendapatkan ke arah Turtle tersebut. Dan sekarang Fanny mulai hadir ke area terdepan dan Turtle-nya berhasil diamankan satu terakhir. Baloy menjadi nilai tukar yang harus langsung terlihat. Ya, bahkan dengan Aboy-nya juga kan yang tumbang menjadi sebuah poin kill yang kita mau lewat. Apa yang terjadi? Make it, akankah kehilangan dari bahan bakarnya? Belum ya. Belum ya? Belum ya, karena yang datang Alek doang. Belum ada damage tambahan lagi, tapi dengan oke dapetin turtle steal. Tapi goldnya sekarang dipegang oleh Alter Ego dengan point kill, tapi ini dia untuk Widih. balance prediction. Aul sendiri nih. Lah, gitu ya? Aul bersama Alter Ego. Oke. Oke, keren. Buset teriakan-teriakan dari mana itu? Love you tuh, gitu ya. Oh iya. Ya. Ditabrak. Wih, langsung dibanting dan berhasil mendapatkan Vikings.
What a combination skill. Diangkat Tsunami Slam, ditarik dengan nama pendant. Wah bagus banget, sementara sekarang coba lihat Alex berusaha untuk bisa kabur tersebut tapi terlalu beresiko, hanya saja untuk sekarang Alex pun down. Dan juga pergerakan dari Jume mundur sedikit pada berbeda, Arfi masih menguasai dari laning yang dia miliki. Wah ini Kenziski gak baik-baik aja nih Om, tapi Gops udah mulai ketahuan posisinya. Yap, dan Gops kabur. Lari. Run Gops, run. Don't be lazy Gops, run. Ya itu kan, tapi tadi kerjasama yang manis ya, mungkin antara Alex juga kita lihat ketika mengangkat satu kan Tsunami Slam follow up tapi yang ready tadi ada Nino yang masuk. Betul. Saya ketar-ketir ini melihat Xiao Kompat ya. Masih pantau ya? Saya predik gig tadi, aduh. Selesai ini saya. Oke. Tapi kita bakal melihat juga ya gimana nantinya Baloiski bisa mendapatkan momentum. Karena bisa dikatakan ya area of effect-nya juga jauh lebih gede nggak sih untuk Grok sekarang? Besar apalagi dengan tectonic charge ya yang dimiliki. So let's see dulu dari itemnya. Itu dia, debat yang akan terjadikan tapi ternyata dibalas langsung tectonic charge-nya tadi masuk. Dan membuat Alex benar-benar merasakan akibatnya, tapi Baloy harus tetap merasakan juga resikonya. Ya hero counter initiate yang enak banget ya, apalagi udah bisa buka tembok sendiri dan bisa ditutup sendiri Om untuk Grok sekarang. Portalnya mungkin bahkan terasa lebih lama ya sekarang untuk barricade yang bisa dibangun dengan Grok juga. Dan gak perlu khawatir teman gak bisa keluar ya. Benar, karena bisa diturunin langsung. Itu yang penting gitu ya. Jadi kadang suka senjata makan tuan. Dan sekarang dengan adanya turtle sekarang sudah mulai di setup juga perlahan, dicicil dan juga diintip perlahan oleh Aloy. Alex. Yap. Itu dia depan berbeda. Alex! Demi Alex pengen selamat dan berhasil selamat. Alex selamat. Akankah bertahan karena sudah ada satu flicker tadi terdengar dan Gops di depan berbeda malah menjadi korban pula. Untuk kali ini ada pergerakan dari Baloy. Sedikit lagi. Satu mic di chart tadi udah langsung dikeluarkan pula. Sementara sekarang Mekins masih berputar di dalam area tersebut. Zaman pun udah langsung dikeluarkan. Arpinya masih mencoba untuk bisa mengatakan damage. Namun Yasuke-nya malah menjadi korban di dalam pertempuran. Arpi tersisa sendirian mencoba untuk bisa kabur. Dengan satu Chrono Dash. Akankah dirinya bisa selamat? Barirnya dikeluarkan. Selesai Arpi. Mau pulang aja banyak banget tantangannya. Obstacle-nya semuanya di knockback. Ditutup jalannya, Purify gak jadi jawaban ternyata Om. Ya sangat sulit ya, karena butuh dash dong jelas untuk bisa menghindari tadi ya. Barricade yang sudah dibangun dengan Baloy juga. Dan bahkan tadi ketika Hijume masuk ke dalam rumput, di dalam sana sudah ready Kenzinski yang menunggu. Pas banget dia lagi datang ke sana. Ya udah gitu mau nari-nari pakai Chrono Dash juga kan dia tetap ngikut kan dari passive stacking volley shotnya juga. Tapi wow, Alter Ego mereka mengalami kerugian yang cukup banyak setelah akhirnya retribution dari Mekins yang on point untuk mendapatkan 2 kali turtle-nya Om. Ya gak sekali ya, tapi 2 kali juga yang sangat on point sehingga membuat masih leading. Meskipun tadi memang banyak source battle spell yang terbuang tadi. Flicker kalau kita dengar dipakai Baloy buat nyari Alex ada di mana. Dan itu mengakibatkan Gops tumbang karena dia nahan sendirian di turtle. Untungnya trade-nya masih berjalan dengan mulus untuk Kickfam. Oke, tapi sekarang udah mulai bergerak ke arah top ya. Arfi yang ternyata udah mulai berhasil untuk menyicil outer top turret. Temponya mendadak tinggi banget tadi loh, jadi gak kekontrol semuanya. Oke. Nah ini anaknya Kagura juga punya Flea. Ya. Dia kalau misalkan kena sisi power dia ada immune ditabrak. Oke, langsung dibanting saja dan tidak ada cerita selamat untuk Baloy. Bahkan. Wow, oke. Nino. Web, apa yang terjadi? Sabar. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Santai, relax ya. Iya, sekarang udah bergerak ke arah top lane lagi soalnya. Yap, udah ada Uranus lagi bisa membantu pergerakan dari Kenzinski. Tapi di belakang ini ada kericuan apa sebenarnya? Ini, Alex juga sekarang udah punya fleeting time loh. Ini bakal lebih aktif lagi untuk bisa mencari inisiasi power Om. Yap. Lebih cepat ya nanti untuk bisa melakukan pick off juga. Lihat bagaimana Gops akan melakukan zoning juga. RV. Second item Feather of Heaven baru selesai. Tapi yang harus diwaspadai di sini adalah Baloiski yang bisa masuk tiba-tiba dengan sangat rapat. Apa yang terjadi ditabrak tadi? Ada satu tectonic charge ya. Dan ternyata untuk kali ini Arpinya masih bisa selamat. Tapi apa yang dilakukan Arpi ternyata tidak. Ingin mundur. Malah membuat diri berlangsung lejam. Hanya saja sekarang coba Yasuke menggabung. Tapi Katlas menyelesaikan nyawa yang tersisa dari Yasuke. 3 tukar 2 ya. Jauh ini kalau kita lihat juga bagaimana kali ini Kickfam. Wah terus dikejar Baloynya. Sapi terus, Arit terus. Nino satu yang terakhir diikutin gagal. Gak mau terlalu greedy. Nino memilih untuk yang pasti-pasti aja. Amanin dulu posisinya, jangan terlalu mengejar. Karena Baloy
Ini masih terlalu tebal dan sejauh ini Make masih cukup aman dengan mendapatkan ke arah purple buff miliknya juga Om. Tuh, nyaris tadi ya, nyaris karena tanpa retribution juga, tapi masih sempat diamankan dengan Make It dan sekarang Turtle. Ini akan menjadi perebutan yang seru nih, karena bisa jadi kontes pasti oleh Geekbomb. Waduh, Tectonic Charge tadi udah langsung dikeluarkan dan sekarang terlihat Tsunami Slam-nya pun langsung saya dikeluarkan di mana tadi ada satu orang langsung dibanting tapi Baleskinya kembali terburu. Make It. Bahkan sekarang Make It-nya kembali hadir guna untuk bisa mengantarkan damage-nya tapi belum ada yang menjadi korban kembali. Wah, dua-duanya sama bisa nge-react gimana inisiasi dilakukan. Tadi udah Traction Pulse, combo, Tectonic Charge. Tapi ada Nino. Jadi jawaban juga untuk bisa memegang pemain WoW. Yap, bahkan untuk sekarang pertempuran yang kembali terjadi kah? Dan Gox masih berjuang untuk nyawanya. Wah, ini Make gak bisa sembarang masuk sih. Nino dengan Ruby, ini bakal jadi sebuah masalah. Pasti ya, banyaknya efek CC juga, mini bisa dibilang. Don't Run Wolf King, I'm Offended juga yang bisa dipergunakan untuk menangkap Make It ketika sedang terbang dengan Steel Cable. Sementara Yasuke ini kelihatan nyaman juga, tapi secara level kita melihat masih sama dengan Make It, jadi masih so-so belum menjadi threat utama. Yap, apa yang akan terjadi? Tectonic Charge saja terlihat namun untuk sekarang Make It-nya masih berputar-putar dengan penggunaan Steel Cable yang begitu baik. Satu orang, Nino, Yap, harus meregang nyawa. yes, dengan adanya follow up Sky Piercers juga di tangan dari Aboy, ini memastikan kembali siapapun yang kena tabrak, hilang. Yap, jangan lupa tuh Earthen Rampart plus kena Tectonic Charge ditambah lagi dengan kombonya Steel Cable yang hit di wallnya si Grok tadi. Yap. Iya. Soalnya sejauh ini kalau kita ngeliat dua item utama dari Make It kan lebih ke damage ya. Dengan Heptasis dan juga Malefic Roar bahkan. Yap. Dan memang untuk pressure-nya dari Alter Ego, mereka lagi leading untuk gold-nya. Tapi ini lambat laun pastinya akan bisa dikejar juga ya. Dari Diva mereka punya pembuka vision, ada gold di sana. Akan menelan begitu banyak Wah, damage. dibanting tapi terlepas. Purify. Purify sudah digunakan. Sementara ada satu space tadi berhasil didapatkan. Hey, Make It! What? Berhasil mendapatkan Arfi di tengah-tengah kerumunan. Apa yang terjadi? Bahkan di Jume menyusul. Wow. Wow. Ini damage yang udah gak main-main dari Make It dan dapetin targetnya langsung benar-benar ke arah Arfi Om. Nah, dan jangan lupa ada informasi yang sangat mahal, ada Tsunami Slam yang sudah dibuka tadi. Yang berarti tidak ada threat tambahan terhadap Make It yang membuat dia berani untuk meluncur. Yap. Itu dia, Lord sudah muncul dan mereka sudah ready untuk bisa mendapatkan Lord tersebut. Barir tadi terlihat. Sementara Make It akankah mencari dan juga mengurangi quantity yang dimiliki oleh Alter Ego. Tapi Nino mencoba untuk bisa maju ke arah terdepan, mencoba Alex. untuk membuka vision lagi. Tapi apa yang terjadi? Make It-nya berhasil didapatkan, tapi Lordnya tetap menjadi milik dari Geekbomb. Di tempat yang berbeda, Kenjinski-nya berhasil dilumpuhkan. Dan mereka merasa cukup. Mereka pulang. Wah, ini Make It bukan sekedar juga dapetin retri yang on point, dia selamat Om. Selamat loh. Gak tumbang sama sekali ya, dan ini chaotic team fight yang terjadi lagi-lagi Make It. Oke. What? Tectonic Charge. Terlihat di depan rumah tapi Baloy. Resiko, tidak ada lagi jalan keluar untuk Baloy. Sementara Gopsya masih berputar. Arfi-nya menjadi korban kembali Make It. Steel Cable-nya begitu baik. Wah, ini ngeri banget sih. Targetingnya selalu bisa dapetin Arfi, dan Arfi. Yap. Di depan umum terus Om. Dan mau sembunyi di belakang Didik pun dikejar diputer sama dia Iya, tadi. dia dilindungi oleh rekan-rekannya. Ada Nino yang bisa memberikan efek sisi. Tetap kena Om. Tetep. Kejemput ya dia tadi ya. Dan ini cukup chaotic memang untuk tim fight-nya. Tapi goalnya masih dipegang dengan Alter Ego ternyata. Tapi mid turret seharusnya bisa diambil oleh Geekbomb. Lebih membuka untuk vision mereka dan kalau purple-nya keambil pun ini lumayan banget loh. Agak sedikit ke delay Yasuke nanti. Yap. Dan oh, Wait, kan? itu dia Emma Vendor ya. Sudah dikeluarkan. Sementara Alek. Gak banyak lagi SP Barir. Langsung ditabrak Tectonic Charge selesai. Itu dia. Yap. Dengan adanya Earthen Rampart yang gede juga. Ini bahkan dia di samping tetap kena airborne effect dari Tectonic Charge. Di belakang pun kena kan? Kena di belakang. itu karena areanya memang sedemikian besar ya. Jadi memang setiap kali ada Tectonic Charge mungkin bisa kita pastikan bakal ada satu yang tumbang dari Asal ada Alter pola Ego. damage tapi up. Arfi, Arfi diabsenin lagi dong. 3 kali Arfi. Ya, Arfi. Udah 3 kali. Tiga kali ya. Iya. Wah, ini kalau udah ketemu Make It, bukan Make It lagi nih, Mayday. Langsung kabur dia. Bahaya banget karena dia selalu ngincernya Arfi sampai 5 kali. Harus terkena poin death. ya, tuh data yang cukup banyak apalagi dia lagi sendiri. Mungkin dekat dengan Torat juga tapi selalu di dive in. Ya. Tidak ada tempat yang aman sekarang untuk Arfi kecuali mungkin ya dia harus berlindung di belakang Nino atau dengan ada Torat juga. Ya, dan sebenarnya kalau kita ngelihat dari Yazuki-nya juga ini masih well farm. Masih dengan keadaan yang cukup stabil juga dengan 2 point death aja. Cuman goldnya juga ini sebenarnya nggak terlalu jauh, makanya Yazuki-nya lebih fokus untuk farming dulu. Si imbang ya sama buat goldnya juga. Ini taman gak sih?
sebenarnya sama-sama tamat gitu. Sama-sama tamat. Sama-sama tamat. Tapi ini tadi dilepaskan sekali ya. Nyoba kali ya nggak diambil. Dilepaskan sekali loh. Soalnya Gimana dipikir ya? tadi langsung gak di Prayo kan. Iya. Lebih ke Kalea tadi dari Alterigo-nya. Ya, tapi balonya juga tebal banget. Dengan keunggulan item, Radiant Armor, Athena Shield, dia bakal bisa menahan. Iya, Baloy tetap menjadi Baloy ya. Dia nggak apa-apa loh. Dia kena point dead berapa kali juga. Yang penting ada pertukaran yang emang benar-benar diambil. Memang gitu tipikalnya ya Baloski. Tipikal Baloy kan emang begitu. Hah? Hah? Kenapa jadi Kesurupan. Kenapa jadi hutan di situ, Mas? Rame sih rame ya. Kesambet apa ya di pojok? Oke, tapi untuk 2000 gold lead kali ini dipegang oleh Geek Fam, mereka juga menguasai area objektif Lord Desert. Wow! What? Kembali Make It. Apa ini Make It? Wow. Depan umum loh. Yep. Dengan penuh perlindungan loh. Dengan 2-3 pemain yang jalan berbarengan tadi. Iya, Yang harus tumbang itu pemegang Retribution Yasuke. Benar-benar langsung ditargetkan. Kecepatan dari steel cable dan juga cutthroat dan langsung escape. Itu bahkan kayaknya nggak sempat react apa-apa sih. Oke, apa yang akan terjadi? Sekarang Gopsnya masih berusaha untuk bisa kabur, tapi di bagian belakang coba lihat ada Fanny yang sudah memantau dari kejauhan dan Tectonic Chance hadir dari sisi yang berbeda. Walaupun belum ada lagi korban yang jatuh. Megits ini malah petaka sih kayaknya nih. PR banget pastinya untuk bisa menghentikan bagaimana Megits selalu cepat dan sekarang konsil terdengar. Iya. Oh, Aboy. Oke, mencoba untuk bisa mendapatkan kuat Titia dan Purify. Aboy selamat. Purify. Oh, ini informasi nih, nggak ada tsunami slam. Iya, karena fleeting time-nya juga jadi belum maksimal ya untuk Ya. sekarang dan Lord mulai dikawal menuju ke arah base turret di arah tengah. Nah loh, Lord sudah ngegebuk. Mereka harus menjauhkan diri dari satu barrier yang begitu mengerikan. Walaupun Tectonic Chance belum ada, tapi setidaknya mungkin beberapa second lagi itu semua akan bisa merubah keadaan. Yap, dan sebenarnya untuk melihat dari Alterigo yang masih bertahan, dan di hari ini kita akan melihat gameplay di atas 15 menit. Akhirnya ya. Setelah 4 game yang sudah berlalu nih tadi. Betul. Oke, tapi real time victory rate 72% untuk Geek Fam. AI prediction. Terlihat dengan kondisi juga mereka lagi unggul banget nih dari Ya. segi goldnya. Oh berarti kita tadi AI ya? Hmm. berarti kan itu. Enggak, Iya. enggak gitu. Kita AI coba deh tanya kita. Jadi Duh. kita bisa jawab. Enggak jangan nanti ya. Ada lagi Ada suara. lagi. Ada lagi yang kesambet lo Baloy. Terlalu dalam kah dan Tectonic Chance harus keluar. Kabur dulu ya. Kabur dulu. Kabur dulu. Jadi sini skin Grok yang ngeselin ya. Yap. Grok kadal. Blok Venom ya. Fenomena. Lidahnya Lizard. keluar terus tuh. Kadal. Oke, tapi untuk sekarang sebenarnya Alterigo masih cukup bertahan sih dan Yap. belum kelihatan bagaimana pick off combo yang dijalankan oleh Alterigo berjalan lagi nih semenjak dengan adanya 3 Purify. Ya. Ya kayak lumayan sulit sih. Harus ada yang men-trigger dulu Purify-nya. Mungkin dari Aboy di-trigger siapa baru masuk. Hijume sih yang paling memungkinkan untuk men-trigger. Mhm. Soalnya mau pegang Megits juga terlalu lincah. Baloski masih punya immune. Sementara untuk dari itemization-nya juga nih Om, untuk Kenziski perlahan udah akan segera selesai item terakhir menuju ke Roscoe. Ya, item yang akan sangat-sangat berunjang sekali ya. Bukan Win of Nature yang nature, tapi Rose Gold. Mungkin karena ya untuk menahan besarnya nanti burst damage yang diberikan dari Kagura atau Harit. Kalau Wewan kan cuma nahan Yazuka nanti. Oke, 16 menit. Goldnya juga sebenarnya gapnya nggak terlalu timpang ya di angka 3000. Tapi kayak keadaan Alterigo lagi dalam keadaan susah banget nih. Ya, susahnya Alter Ego jelas ya, mid base turret mereka yang pecah. Tapi secara mungkin dari ekonominya, ya bisa dibilang 3000 ini bukan angka yang nggak bisa dikejar gitu loh. Masih sangat memungkinkan untuk bisa dikejar dengan Alter Ego, tapi mereka butuh sesuatu, misalnya apakah akan ada overextend yang dilakukan dari Geek Fam, atau mereka bisa menangin pick off nih dari Alex. Weh, Konsil? Nah, ini dia. Berhasil ditangkap, tapi tidak ada follow up damage, malah membuat pergerakan dari Megitsnya malah semakin dekat. Dan Hijume menjadi korban walaupun untuk sekarang artinya sudah membuka lagi dari zaman 4. Tapi Kenziski down, keadaan cukup berimbang. Dropsnya masih berusaha tapi bisa kabur dari area tersebut. Upaya yang dilakukan emang udah langsung menuju ke arah Megits. Ya, Tapi backupan Baloyski, dia tutupin damage dealernya. ya ini jujur-jujuran tadi lagi minum tau-tau perang loh. Keselak. Iya, muncrat ini semuanya udah ya. Tuh, perang terus nih ya Giga Mai ya, bagus. Gak bukti ya. Ya dari point kalian juga kan deket banget nih 16 banding 17 juga. Jadi sama-sama masih bisa saling trade off nih untuk barter ya. Mungkin dari sisi damage bahkan dengan main kiting juga. Tapi lagi-lagi Alter Ego akan mencoba untuk mendapatkan objektif terlebih dahulu. Yap, Alex.
Siapa yang akan menjadi korbannya? Alek harus cepat untuk bisa menentukan keputusan. Siapa yang akan menjadi korban? Tapi Gops yang masih berusaha bisa kabur, masih bisa selamat dengan Immortal yang masih ada di dalam tubuhnya. Tapi coba lihat itu pada berbeda. Baloyski down. Kekurangan quantity player menjadi kerugian untuk Kick. Dan selamat datang Lord Evolve di hari ini. Karena kita akan menyambut dengan hangat juga. Ya. Namun Alter Ego walaupun dalam keadaan yang mereka cukup berani memegang terlebih dahulu ke area dari Lordnya. Tapi lane bawahnya nih yang akan menjadi PR. Ya. Karena secara split push, ini Geekfam punya Fanny yang akan jauh lebih pasti juga untuk movement lebih cepat. Ya, sementara memang Viva mereka cukup berani ya. Berusaha untuk mendapatkan Lord ini atau memancing adanya tim fight dengan kondisi di mana mereka sedang kekurangan Baloski juga. Dan itu cukup penting sebenarnya untuk Baloski yang ditunggu kehadiran karena dia punya sisi yang cukup banyak juga. Sementara untuk burst damage dari Alter Ego mereka sudah mulai bisa pegang Evolve Lord ini dan bahkan mereka bisa ambil selama mereka kontrol area mid. Yap, sementara rekan-rekan berhasil untuk bisa membantu ke arah Gops, tapi Gops masih bisa selamat dan Alek mundur sedikit kehilangan cukup banyak SP. Ya belum ada Tsunami Slam juga sebenarnya ya. Gop Yap. juga belum ada Dan itu dia. Purify. Baloi tapi ditarik tadi Emma Faded langsung dikeluarkan. Siapa yang menjadi korbannya sebenarnya Hijume malah jasar ke area terdepan. Mencoba untuk bisa mengatakan damage tapi masih gagal. Oke, pertukaran resource terjadi. Belum ada point kill sama sekali. Ya, dan bahkan sudah kepake ya in yang overturn dari ujung. Harus sedikit lebih menunggu untuk adanya burst damage sebagai Alter Ego. Dan 5 melawan 5 di area dari Lord Evolve. Kalau melihat dari lane jauh ini masih cukup terkontrol satu sama lain. Half HP dari Lord akankah di all in sekarang untuk masing-masing tim? Yap, sementara sekarang Nino menjadi orang terdepan. Traction Pulse langsung dikeluarkan. Gopsnya mencoba untuk bisa mengganggu dan juga memancing Soski. Oh, Langsung Baloi. dikeluarkan tapi Tectonic Jump saya langsung ada di bagian belakang. Tapi Kece masih mencari celah untuk bisa mengatakan dia bisa sementara sekarang Hijume malah langsung menghina dengan sangat cepat. Arby lejam seketika menjadi kerugian untuk mereka. Walaupun masih ada Yasuke dengan damage yang cukup besar. Wah ini 2 damage dealer dari Alter Ego yang hilang. Arvi dan Hijume. Di saat inisiasi karena Gops ini benar-benar bisa makan semua resource dari Alter Ego. Ya, banyak yang terpancing untuk bisa ya. Diambil satu skillnya dengan Gops. Dan satu lagi nih, target di mana Arvi lagi-lagi menjadi korban dari Maykids. Itu di tengah kerumunan pemain-pemain Alter Ego. Lagi ya. Iya, ini Hipnotis kayaknya. Ini udah di program. Make it Arvi. Waduh, Gitu. ini ya di marking ya udah ya. Dikejar terus-terusan Berarti juga. make it A-nya Arvi ya? Waduh, semakin Ya, mind ada. blow nih. Salah lagi. Weh, apa yang terjadi? Berusaha untuk bisa membanting tapi Make It masih ada. Satu Winter Crown dilompatin. Masih bisa selamatkan tidak untuk waktu yang lama. Malah membuat sekarang Baloyski terjebak. Satu yang terakhirnya. Tapi Baloyski masih berhasil selamat dan satu bar yang udah langsung dikeluarkan. Tapi masih bisa lompat lagi tadi Alek. Dengan tidak strike Ninonya berusaha untuk mundur. Ada Gops yang melihat dari Oh, kejauhan Nino. Nino Vendot langsung dikeluarkan. Tapi masih ada Boy. Dengan DPS yang dia milikin. Nino masih berjuang untuk jauh aja dan tidak bisa Lord dicuekin di area mid. Ya membiarkan adanya Arvi ya untuk bisa menahan Lordnya juga. Nino berkorban. Dan bahkan kalau kita ngelihat dari Geekfam, mereka masih belum berhasil untuk mengawal Lord Evolve ini semenjak akhirnya ada trapping Yap. yang dilakukan atas tershutdownnya Mikit. Ya, dan bisa dibilang bahkan kerugian untuk Geekfam sendiri karena kita tahu bagaimana power dari Fanny juga mungkin akan sedikit fall off setelah ini. Tinggal bagaimana nanti Arvinya bisa menjaga diri dari serangan-serangan yang dibangun dengan Maykids. Ini Baloyski juga dari tadi mencoba untuk menutup siapapun yang mencoba memberikan ininya ya, follow up damage-nya. Hijume, Arvi kena target terus-terusan juga. Dan sekarang keadaan yang masih dipegang sama Geekfam, walaupun secara gold ya, walaupun di menit 21 ini Yap. nggak jadi terlalu pengaruh yang besar. Tapi menandakan bahwa Alter Ego ya mereka tetap bisa dapetin resource itu. Betul, ada resource yang sudah mulai mereka kumpulkan satu demi satu dan juga tadi setup yang manis ya. Karena dengan tumbangnya Maykids berarti untuk serangan yang dibangun dengan Geekfam tadi memang tertahan sehingga Lordnya sia-sia yang berhasil didapatkan dengan Geekfam tadi. Lord yang cukup panjang loh sebenarnya untuk Evolve Lord itu. Yap. Dan sekarang sudah mulai memasuki menit ke-21. 45 detik menuju ke Lord Evolve yang kedua. Tapi konsil terdengar. Oke, ketahuan. Teknologi charge dikeluarkan korek arah 2 player. Malah terjebak Nino menjadi orang terdepan. Masih selamat dibalaskan dengan konsil yang juga dilakukan oleh pemain dari Geek. Tapi Aboy mencoba untuk bisa mengantarkan wave ini dia. Ini benar-benar burst damage-nya berarti dari Geekfam kalau ada Tectonic Charge ya di make it aja ya. Yap, Tectonic Charge tapi selain daripada itu masih ada Aboy juga kan dengan konsisten damage-nya, atau constant damage-nya. Iya, Kenjinski juga masalahnya satu bolanya kalau emang udah berapi gimana, Wah, Itu punggung udah jejak bola semua. waduh, kejebret bola ya. Sesak napas kan kita biasa. Oke, bakal coba untuk dicicil lagi kan Traction Move. Yap. Sakit banget, damage dari Aboy-nya ini ngebuat dari Nino juga nggak bisa terlalu lama untuk menahan damage di lini paling depan ya. Sementara PR dari Alter Ego adalah lane jauh. Wah, tapi show kah di atas tadi?
Buat Injume sendiri posisi yang cukup jauh. Sehingga ini lebih memungkinkan untuk Gig bisa start di Evo Floor yang kedua. Oke, Baloiski. Baloy harus menjadi badan, ditarik lagi. Ada satu Mike di charge, sedikit lagi dan itu dia take di charge-nya. Sebelum mungkin nyawanya melayang, tapi sekarang Aboynya masih berusaha untuk bisa kabur. Ada Maikin yang melihat dari kejauhan dan sekarang Injume sedikit lebih tersisa. Mulai maju ke depan dan sekarang Maikin memegang nyawa. Kesempatan untuk Alter Ego mendapatkan Kara Lord tersebut. Tepat sasaran Yasuke, targeting menuju ke arah Make-It. Dua pemain yang hilang dari Geek Fam membuka celah. Lord sekarang bisa jatuh ke tangan dari Alter Ego. Sangat bebas sekali pastinya dengan damage yang sudah dimiliki dengan Yasuke juga. Nice team fight tadi yang berhasil di-initiate dan Alter Ego kali ini sangat membuka kesempatan untuk mencabut semua base turret bahkan base milik dari Geek Fam. Dan Alec punya blade armor. Akhirnya kita melihat bagaimana fall off-nya mungkin ya. Sulitnya Make-It untuk bisa masuk ke dalam team fight karena dia sudah ditunggu dengan item-item yang jadi dari hero lawan. Wow, dan juga ini Alter Ego satu kata, komit mereka. Yap. Mau makan Baloy, siap semuanya. Yes, dan RV-nya nih sudah mulai menunjukkan. Percobaan pertama fail. Fail, oke. Dan itu dia Gox mencoba untuk bisa mengeluarkan seluruh source skill yang dimiliki oleh player lawan. Gox menjadi orang terdepan. Ada Baloy skill langsung datang menyusul Gox yang mencoba untuk bisa kabur lagi teman yang berbeda. Tapi sekarang Teton Richard langsung dikeluarkan tapi gak terlalu connect karena beberapa player. Sementara sekarang Maikin ada di bagian belakang. Akankah ada damage yang bisa diantarkan? Aboynya berhasil untuk masuk tapi Goxnya langsung menghilangkan dengan cepat. Bahkan sekarang Baloy masih bisa bertahan double kill didapatkan dan sekarang kepocakan menjadi milik dari Alter